warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Arifin Nugroho LC. Semoga Allah panjangkan usianya, Amin. Allah sehatkan badannya, Amin. Allah murahkan rezekinya, Ya Allah, amin. dan Allah permudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sebelum pengajian kita mulai, marilah kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya kajian yang akan disampaikan oleh guru kita dengan tema Marhaban ya Ramadan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai di tanggal 19 Sya'ban. Artinya kalau hitungan hari mungkin ya sekitar 10 hari lagi masuk bulan Ramadan. Walau pengajian pagi hari ini kita bicara tentang Ramadan, tetapi kita perlu tahu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW dari Usamah bin Zaid ketika bercerita tentang Sya'ban supaya kita nggak lupa. Nabi SAW menyampaikan bahwa dzalika syahru yaghful anhu katsirun minan nas. Syahru baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu di mana bulan banyak sekali manusia yang lalai. Bulan itu adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan. Ya. Jadi ada bulan di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala itu melalui lisan Nabi SAW menyampaikan banyak yang lalai. Nabi menyampaikan banyak yang lalai di bulan itu. Di antara 12 bulan, satu bulan ini disebut. Lalu ketika menyebutnya bulan apa itu, beliau dengan isyarat Rajab, antara Rajab dan Ramadan. Bulan antara Rajab dan Ramadan bulan apa? Sya'ban. Bulan ini. Jadi bulan ini kata Nabi SAW banyak orang yang lalai. Nah, pertanyaan kita sekarang, lalai masalah apa? Apa lalai masalah cari duit? Kalau kita lihat bulan Sya'ban ini banyak nggak orang yang agak kendor cari duit? Sama aja. Berarti bukan lalai masalah itu. Kira-kira apakah lalai gara-gara ngejar jabatan? Enggak juga. Apakah lalai gara-gara apa lagi? Beribadah. Hah? Beribadah. Ya, beribadah. Jadi kalau lalai nyebutnya dunia kayaknya enggak, karena sama aja tuh, rame aja, rame semuanya. Apakah lalai piknik? Enggak juga tuh, kemarin karena ini libur panjang katanya banyak orang keluar kota, macet.
Lalai yang dimaksud lalai apa? Lalai yang dimaksud lalai urusan akhiratnya. Karena Nabi tidak akan berbicara ketika seorang hamba Allah atau umatnya itu lalai hanya sekedar karena dunianya. Lalai karena akhiratnya itu. Makanya Nabi mengatakan yaghful anhu katsirun minan nas. Banyak manusia lalai. Nah, lalai di bulan ini, Bapak Ibu, ini banyak orang lalai. Dan Nabi tidak langsung mengatakan Sya'ban, bulan banyak orang lalai, enggak, tapi menyebut antara Rajab dan Ramadan. Soalnya di situ ada isyaratnya gitu. Ya, apa yang bikin orang di Sya'ban ini lalai ibadah? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Cari uang, apa kira-kira? Kok ibadahnya disebut kalau dibikin dibikin diagram atau grafik itu ya? Rajab naik mungkin, tapi begitu Sya'ban turun. Nah, nanti Ramadan pasti naik lagi lah gitu ya. Kira-kira kenapa? Istirahat. Ada orang bilang istirahat dulu lah. Ya karena mau Ramadan itu kan. Ada yang nanti nunda dulu lagi, macam-macam lah. Tapi intinya karena di depannya ini bulan yang dianggap bulan banyak sekali kebaikan di dalamnya, dan baru saja berlalu dengan bulan Rajab juga kan banyak kan kalau kita lihat hadis-hadis yang menyampaikan tentang ibadah, sehingga bulan Sya'ban itu seolah melandai gitu. Maka Nabi mengatakan ini banyak bulan di mana orang itu nanti lalai. Padahal, nah di hadis selanjutannya ini Nabi menegaskan tentang bulan ini, di mana kita tinggal 10 hari lagi ini. Ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Dia mengatakan turfa al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan ini seluruh amalan anak Adam itu diangkat ke langit. Jadi kalau dilihat perusahaan tutup bukunya itu di akhir tahun, bulan 12 gitu. Kalau kita ini bukan di bulan 12. Bulan 12 kita bulan apa? Dhul Hijjah ya kan, kalau dibikin di bulan Hijriyah gitu ya, di tahun Hijriyah ya, bulan pertamanya Muharram, bulan terakhirnya Dhul Hijjah. Kalau mau dilihat secara hitungan bulan tahunan, akhir tahunnya Dhul Hijjah, maka seolah diangkat amalnya Dhul Hijjah. Nah ternyata tidak begitu. Kita itu diangkat amal itu di bulan Sya'ban ya. Ya kalau mau dilihat seperti perusahaan ketika mau tutup buku, dia pasti akan uber mana yang kurang, supaya nanti ketika dilaporkan dalam kondisi laba, dalam kondisi untung gitu. Harusnya di bulan Sya'ban ini kita koreksi 12 bulan sebelum ini, kira-kira apa yang belum, sehingga ketika kita lihat ada yang belum, ada yang kurang, ada yang apa, segera digenapi. Kalau sudah genap, bahagia, amalnya diangkat. Makanya Nabi mengatakan wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan saya itu suka kalau amal saya itu diangkat saya dalam kondisi puasa. Makanya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disampaikan Nabi SAW itu tidaklah puasa full selama 1 bulan kecuali Ramadan, dan tidaklah Nabi SAW berpuasa lebih banyak walau tidak 1 bulan, tapi lebih banyak, paling banyak di antara bulan-bulan yang ada yaitu di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban paling sering, walaupun beliau juga puasanya itu sudah paling sering ya. Kalau kita sebulan itu di luar Ramadan banyak makannya apa banyak puasanya Bapak Ibu? Kayaknya kalau dari Bapak Ibu ini wajah banyak puasanya, wajah-wajah surga itu lain ya. Ini wajah-wajah surga semua, Masya Allah. Amin. Lain wajah surga itu. Bapak Ibu tahu ciri wajah surga tidak? Tidak tahu ciri wajah surga? Tengok kanan kirinya. Itulah dia ciri wajah surga. Jangan begitu tengok mosok begini wajah surga. Jangan. Ya sesama mukmin itu harus mendoakan, ya Allah amin, mudah-mudahan di surga. Ini mudah-mudahan di surga. Gitu kan? Karena apa? Kalau kita doain orang, malaikat doain kita 10 kali. Wah, coba bayangkan. Maka banyak-banyak sering doain orang. Budaya kita yang agak beda gitu kan. Budaya kita itu banyak iri sama orang. Gitu. Ya, jadi begitu ada orang masuk rumah baru, dia masuk rumah sakit. Ya. Ada orang naik jabatan, dia naik darah. Coba kadang-kadang kan begitu. Ya. Ada orang beli mobil baru, dia punya penyakit baru. Begitu. Sebabnya hanya satu aja, karena dia iri. Padahal kalau dia doakan, kebaikannya itu bisa berkali-kali lipat. Ya. Nah itulah dia, kemudahan yang Masya Allah luar biasa. Kembali ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini banyak yang lalai. Kenapa? Karena tadi Ramadan tuh
Banyak orang yang nanti ketika diminta nggak puasa, alah bentar lagi juga Ramadan lah, nanti aja Ramadan juga puasa sebulan. Baca Quran, dihemat-hemat ntar buat Ramadan. Sedekah, ditabung-tabung buat Ramadan. Apalagi qiyamul lail, ini dipuas-puasin dulu tidur malam, besok Ramadan bangun jam 2. Apalagi semuanya banyak yang nundanya ke Ramadan. Ya, makanya Nabi mengatakan ini banyak bulan lalai di sini. Kalau dibanding dengan Rajab, apalagi Ramadan. Jadi bulan ini seolah landai gitu. Padahal kita nggak tahu tuh kita meninggal kapan. Ya, jangan kita merasa bahwa kita gagah nih besok jumpa Ramadan, enggak. Pengalaman 2 tahun yang lalu sih alhamdulillah saya tidak ada berita itu. Mudah-mudahan tahun ini juga semua jamaah sehat. 2 tahun yang lalu itu ada jamaah saya, Pak. Sama begini nih, ada pengajian tarhib Ramadan karena masjidnya sudah rutin, saya kenal gitu dengan beliau. Itu tarhib Ramadan tuh 10 hari juga sebelum Ramadan, 10 hari sebelum Ramadan, masih sehat. Begitu ngisi taraweh di hari ketiga saya di masjid itu, begitu sampai di sana biasanya beliau selalu ada di barisan depan. Ya, ada yang kurang kala itu karena apa? Karena beliau nggak ada. Sudah tahu sebelumnya, karena berita duka citanya sudah sampai. Cuman kala itu ngobrol aja dengan yang lain, ya Allah. Perasaan dulu paling semangat ya, waktu 10 hari yang sebelum Ramadan itu untuk tarhib Ramadan. Iya, Ustaz. Tapi ternyata umur nggak ada yang tahu. Cuman ada yang bilang, memang kan waktu 10 hari sebelum Ramadan itu udah kelihatan Ustaz nyender-nyender tembok. Waktu pengajian nyender tembok, tapi yang nyender tembok nggak usah ini banyak, ini kan yang dulu ya. Ya Allah, ini langsung maju yang nyender tembok, enggak yang nyender ini jangan, ibu-ibu juga jangan maju-maju, yang ibu-ibu langsung maju. Ajal itu sudah ditentukan kan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal tuh nggak maju nggak mundur. Artinya ini hanya pelajaran saja, jangan kita merasa bahwa kita ini sehat, kita akan sampai di bulan Ramadan. Ya insya Allah kita husnudzon, kita sampai. Tetapi pelajaran yang sudah pernah ada dalam kehidupan kita, berapa banyak orang yang Ramadan lalu ada, Ramadan ini nggak ada. Ya, apalagi di tengah pandemi, walaupun juga ternyata alhamdulillah dengan izin Allah nggak mengerikan begitu. Saya dulu ngiranya mungkin pandemi ini ngambil setengah jamaah gitu ya, tapi ternyata enggak juga. Ya. Ternyata enggak sampai setengah jamaah hilang gitu ya. Ada tapi nggak semuanya sampai setengah gitu. Enggak. Ramadan kemarin ada, Ramadan ini enggak ada. Apalagi kalau kita mau bikin yang lebih lama lagi. Ya. Nah, karena kita tahu bahwa waktu ajal itu hanya Allah yang tahu, maka sebaiknya amal itu pertama tidak ditunda. Ya. Jangan kita taswif gitu. Penyakit setan itu kan salah satunya racunnya taswif, nunda dulu. Ntar lagi lah, ntar dulu lah, besok aja lah, ini apa? Itu dia. Udah dapat duit, bisa tuh dia sedekah, tar dulu deh, pegang-pegang dulu lah barang 2 hari duit 10 miliar ini. Nanti kalau udah pegang 2-3 hari barulah saya sedekahin 2 miliar. Udah bagus tuh. Baru pegang, senang-senangnya pegang, jalan di pinggir rel, terlalu nikmat dengan duitnya, ketabrak kereta. Alhamdulillah di sini nggak ada. Nggak jadi gitu kan. Nah ini dia masalahnya. Apalah pokoknya ya, mau ini nggak ada lagi, mau itu. Maka amal itu ketika kita ingat, itu sebenarnya hidayah pertama masuk. Maka jangan tunda, langsung kerjakan, maka hidayah penyempurnanya akan datang. Karena banyak orang itu yang sudah diingatkan, sebenarnya sudah diingatkan, tapi nggak dijalankan. Padahal Allah sudah begitu cintanya sama beliau. Ya, kalau Allah tidak cinta sama orang, udah nggak diingetin tentang ibadah sama sekali, itu udah nggak ada tanda cintanya. Tapi kalau orang masih diingetin dengan satu amalan ibadah gitu ya, itu tanda cinta Allah. Malam hari jam 3 bangun. Nah, jam 3 bangun, kalau bahasa orang Perancis mendusin. Bahasa kita apa? Terjaga gitu ya. Bangun. Jam 3 bangun, ngeliat jam 3. Kalau bapak-bapak di sini jam 3 bangun ngapain, Pak? Tahajud. Ya, memang lain. Ya, sama ibu-ibu juga wajahnya wajah tahajud semuanya. Wajah tahajud itu ada cirinya.
Cirinya pengajian jam segini, nah ya itu wajah tahajud ya. Jadi kalau ada jamaah kok ngantuk, jangan dibangunin, itu rahmat Allah ya. Kenapa? Karena beliau tadi malam tahajud. Itu wajah tahajud dari jam 3 itu kan dibangunin. Tapi ada orang yang begitu diingatkan begitu, itu bukan sekedar bangun. Ada orang kok yang ngeluh gitu, kenapa saya kok setiap ini mudah bangun ya, ini apa beseran. Sebenarnya bukan beseran, coba ambil dah isyarat itu sebagai isyarat kasih sayang Allah. Allah pengen sayang, pengen bangunin kita gitu. Ya mau perkara semalam bangun 3-4 kali nggak apa-apa, ke kamar mandi alhamdulillah kita udah mudah ke kamar mandi itu. Dan di sebelah di dalam kamar mandi itu biasanya di sebelah kloset ada keran, tinggal wudhu. Coba bayangkan, andai sudah hampir 5 tahun mungkin dia, orang nyebutlah ada penyakit atau apa, tiap malam itu selalu saja ke kamar mandi 3-4 kali gitu. Tapi kalau itu dimaknai dengan kasih sayang Allah, berarti dia setiap malam selama 5 tahun 3-4 kali selalu sholat di malam hari. Gak usah banyak-banyak sholatnya, pokoknya begitu wudhu udah sholat, barang 2 rakaat 4 rakaat, habis itu tidur lagi. Bangun lagi, nggak apa-apa, itu bangun yang akan menjadi cahaya di kubur. Cuman kan kadang-kadang kita nggak begitu. Nah, ya begitu bangun ya udah habis buang air kecil ya sudah selesai, padahal itu sudah 2 ikatan setan dicopot ya. Tinggal satu laginya apa? Sholat udah ya. Cuman kadang-kadang udah 2 copot diikat lagi gitu ya. Ya sudah tidur lagi. Itu contoh gitu. Kadang-kadang kita lagi santai-santai hari Sabtu, hari Ahad begini, dah kerjaan sudah selesai semua, di meja di depan itu di meja kita itu meja santai, di situ ada handphone, ada remote, ada Quran. Itu biasanya yang dipegang apa? Al-Quran. Memang lain orang-orang soleh dan solehah itu ya, Masya Allah. Al-Quran diambil, kayaknya tempatnya bukan di sini, dikembalikan gitu. Itu contoh gitu kan. Ini udah ada banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang itu sudah menjadi kasih sayang Allah, mengingatkan kita, tinggal kita jalan untuk melaksanakannya sehingga sempurnalah hidayah itu. Nah, kembali ke bulan Sya'ban, walau nanti kita akan bicara tentang Ramadan, tapi mudah-mudahan bulan Sya'ban ini tidak menjadi bulan yang terlupakan. Masih 10 hari ini jangan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ditunda, jangan. Baca Quran jangan ditunda di bulan Sya'ban, jangan. Walaupun sih insya Allah kalau di sini enggak lah, ini rata-rata wajah-wajah minimal sehari 3 juz ini ya. Ini di luar Ramadan, kalau masuk Ramadan udah lain lagi juznya ya. Nah ya, juz tomat, juz apel. Insyaallah ya. Pokoknya intinya jangan ditunda. Sedekah kalau kita punya harta nggak usah nunggu sampai Ramadan, karena ada jamaah yang tanya, Ustaz saya punya harta nih, kira-kira saya tunggu Ramadan nggak buat sedekahnya? Nggak usah tunggu Ramadan, karena kita nggak tahu mau sampai atau tidak Ramadan. Perkara nanti ada yang disiapkan di Ramadan, iya, tapi bukan berarti Sya'ban sampai enggak sama sekali. Sholat malam juga begitu. Bahkan justru ini bahagian daripada latihan. Orang tuh kalau mau melakukan perlombaan tidak ada pemanasan, tidak ada latihan, dia kalah di tengah jalan. Mau lari maraton, tiba-tiba baru bangun tidur langsung dibangunin, ayo langsung ke garis start, lari. Baru 10 kilo dia udah kram. Tapi kalau sudah latihan beberapa saat sebelum, maka insya Allah dia sampai garis finish. Maka jangan heran kalau ditanya, kenapa? Rata-rata masjid di Indonesia ketika bulan Ramadan itu dari hari pertama sampai hari terakhir selalu mengalami kemajuan. Tapi di Masjid An-Ni'mah tidak. Kemunduran. Nah, itu kemunduran yang dicintai itu kan kemunduran soft. Jadi makin hari makin penuh. Wah. Mendekati 10 hari terakhir sampai nggak muat loh. Itu dahsyat tuh. Ya, saya baru jumpa di 3 masjid aja. Masjid yang lain belum jumpa. 3 masjid ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tuh makin kesana makin mundur soft. Ya, nggak ada istilah kemajuan kalau di sana. Nah, masjid yang lain nggak, mungkin Masjid An-Ni'mah yang keempat ini mudah-mudahan. Jadi makin kesini bukannya makin maju, itu makin mundur. Ya. Kenapa kok bisa gitu? Orang masjidnya kemajuan, rame di awal aja, begitu terakhir udah puasa juga begitu. Ya.
ramenya di 10 terakhir itu harusnya masjid, ini enggak. Mall, pasar. Kenapa? Ya karena tadi banyak yang keram itu tadi. Nah, begitu masuk Ramadan baru dikejar. Kalau begitu ceritanya tinggal nunggu aja nanti kalau udah otot-otot imannya keram, ya selesai. Ya, makanya Syaban latihan, Nah, di bulan Syaban kita juga ada perasaan menjelang Ramadan. Nah, kalau bicara perasaan, Pak, kalau ditanya jujur nih, kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini nih, kira-kira menjelang Ramadan, ini kan 10 hari lagi menjelang Ramadan. Kira-kira menjelang Ramadan ini apa yang hadir perasaan di hati? Perasaan itu mungkin kalau kita bilang 3 gitu ya. Apakah bahagia? Apa sedih? Apa biasa aja? Kira-kira ya. Mana di antara 3 ini? Bahagia, sedih, atau biasa aja? Nah, bahagia, Pak, ya, alhamdulillah. Kalau bahagia ini tanda iman, ya, karena orang menghadapi Ramadan tuh dari segi perasaan dulu. Karena Nabi SAW dalam beberapa kesempatan menyampaikan, tuba liman sa'ida bihudurihi, ya, berbahagia, beruntung orang yang dia itu berbahagia dengan kehadiran Ramadan. Ya. Jadi kita lihat tuh, kira-kira kita masuk dalam barisan yang bahagia atau tidak. Karena orang itu ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang biasa aja. Ada yang bahagia, Masya Allah, bahagianya luar biasa mau masuk Ramadan. Dan perasaan itu nggak bisa dipungkiri. Coba di antara 3 juga, mana yang paling bahagia? Saat mau menikah, udah kelamaan, nggak ingat lagi. Saat ingin menikahkan anak, mungkin masih ada. Bahagia nggak anak mau menikah, bahagia? Atau saat ingin masuk bulan Ramadan, mana lebih bahagia? Mana lebih bahagia kira-kira? Ini 2 dunia nih. Dunia apa, Ustaz? Akhirat kan ibadah juga, ya alhamdulillah. Mana kira-kira? Saat mau masuk rumah baru atau mau masuk Ramadan bahagianya? Nah, ini perasaan kan nggak bisa dipungkiri. Nah, cara ngeceknya ya gampang, dilihat persiapannya itu. Namanya orang bahagia mesti persiapannya akan lebih lama. Lebih lama mana mempersiapkan dari hal-hal yang tadi saya sebutkan dibanding dengan mempersiapkan Ramadan. Kalau persiapannya lebih lama Ramadan, maka insya Allah lebih bahagia Ramadan. Karena Nabi SAW beserta dengan sahabatnya mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan sudah persiapan. 6 bulan, Pak, Bu, sebelum Ramadan sudah persiapan. Coba bayangkan, Anas bin Malik menyampaikan begitu, bahwa Nabi SAW itu 1 tahun ketika bicara Ramadan hanya dibagi 2 saja. 2, 3, dibagi 2. Ini 6 bulan setelah Ramadan. Artinya ketika 6 bulan Ramadan berlalu, beliau hanya senantiasa berdoa, ya Allah, terima amal ibadah hamba yang ada di bulan Ramadan kemarin. Dan ketika menjelang 6 bulan Ramadan, 6 bulan menjelang Ramadan berikutnya, beliau persiapkan. Maka salah satu doa yang kita hafal ketika masuk bulan Rajab kan begitu kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berikan keberkahan pada kami di Rajab dan Sya'ban dan sampaikan di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan, ya, itu dia Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita lihat, koreksi dulu bahagia, karena ada orang yang bahagia, ada orang yang sedih mau masuk Ramadan. Kenapa sedih? Karena yang diingat yang buruk-buruk. Aduh, lapar lagi, haus lagi, nah gitu. Ya, capek taraweh lagi, aduh gitu. Aduh, bangun sahur lagi, aduh. Wah, semuanya yang diingat itu yang susah-susah, yang susah-susah yang diingat. Kalau di sini nggak ada, mungkin kita ketawain orang begitu, tapi di luar sana ternyata ada. Mau masuk Ramadan tuh yang diingat susah-susah. Ya, aduh, puasa lagi, aduh capek lagi, aduh. Padahal puasa di Indonesia itu udah paling enak, paling nikmat itu Bapak Ibu. Di antara belahan dunia yang ada, puasa paling enak itu di Indonesia. Kenapa? Jarak puasanya paling stabil. Namanya adzan subuh itu naik turun jam 5. Belum pernah adzan subuh jam 3, belum pernah. Jam 5.
Adzan maghrib naik turun jam 6. Belum pernah adzan maghrib jam 9, belum pernah. Ya, jam 10 belum pernah. Coba bayangkan, apa enggak nikmat? Tapi jangan dikira semua bumi ini bentuknya kayak Indonesia yang jamnya stabil. Enggak, tidak. Kita yang paling stabil puasa Ramadan 13 jam itu kita. Tapi di belahan sana ada yang puasa Ramadannya 19 jam, 20 jam. Adzan subuh jam 3, adzan maghrib jam 10. Pernah sekali saya di daerah model seperti itu, di saat musim panas kapok enggak lagi. Ya, jadi jam 6 itu biasanya di Indonesia sudah adzan, di sana udah adzan maghrib, di sana adzan asar aja belum. Jadi begitu ngelihat jam, ya Allah jam 6 masih jam 10, 4 jam lagi. Ya. Begitu jam 10 adzan maghrib, jam 11 adzan isya, taraweh selesai jam 1, jam 2 sudah sahur, jam 3 sholat subuh. Itu kata orang masih belum, masih lumayan panjang. Ada yang lebih pendek lagi malamnya. Ya Allah, ada yang cuma 3 jam. 3 jam itu malamnya itu cuma 3 jam. Jadi puasa semua. Harus ngikut, karena puasa itu tidak ngikut KTP atau paspor kewarganegaraannya, tapi ngikut daerah di mana kita ada. Ya kan? Min tulu'il fajar, dari terbit matahari ila ghasaqil lail, sampai terbenam matahari. Itu puasa. Ya, matahari di sana adanya bagaimana ngikut. Coba bayangkan, Indonesia udah paling enak. Dari segi suhu, Pak. Waduh, Indonesia itu paling nyaman. Agama ini diturunkan saja di Mekah itu, Madinah. Itu kalau lagi musim Ramadan pas puncak musim panas itu suhu bisa sampai 50 derajat. 50 derajat, setengah matang bahas. Kita sepanas-panasnya kayaknya 32, 33. Apalagi model yang kayak sekarang dari pagi sampai maghrib mendung terus. Guys, nikmat luar biasa. Ya, itu bayangkan, itu dari segi suhu kita udah paling nyaman, paling segalanya. Dari segi lingkungan paling mendukung, Pak. Kenapa? Mayoritas muslim negara kita. Masjid di mana-mana, mau sholat taraweh gampang, apa segala macam. Waduh. Jangan dikira semua negara begini. Ada negara yang hanya sekedar ingin sholat taraweh aja, naik mobil 3 jam. Untuk sampai di masjid yang dimana di situ ada orang bisa jamaah. Karena memang muslimnya minoritas. Di sini enak, keluar nggak ada makanan, udah tertutup semuanya, udah aman. Ya. Ada beberapa tempat itu yang godaan dan ujiannya luar biasa. Artinya nggak pantas sebenarnya kita bersedih dengan Ramadan. Nah, yang ada biasanya kebanyakan yang perasaan ketiga itu biasa-biasa aja. Ramadan ya biasa aja lah. Mau masuk Ramadan, mau masuk Syaban, mau masuk Rajab sama aja. Bahkan ada yang dia nggak tahu kalau besok Ramadan. Begitu orang ramai pada ke masjid, ada apa rame-rame ke masjid, ada apa? Taraweh, Pak. Oh, besok Ramadan. Nah, itu baru tahu dia. Itu keterlaluan kalau begitu. Tapi yang seluruh jamaah sepakat bahagia itu ketika ngisi pengajian sebelum Ramadan di Tanah Abang. Saya ngerasa 3 tahun yang lalu tuh ngisi pengajian di Masjid Tanah Abang. Bapak Ibu bagaimana bahagia? Tidak bahagia. Wah, semuanya bahagia. Kenapa? Oh, inilah dia setahun untung kami di sini, Ustaz. Oh, bahagianya gara-gara rame Tanah Abangnya. Yang dagang bahagia. Jangan bahagia karena dunianya, tapi bahagia karena akhiratnya. Nah, bicara masalah bahagia atau tidak gitu ya. Orang itu terkadang tidak bahagia dengan sesuatu karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu, pasti bahagia. Biasa saya ngasih ilustrasi itu seperti orang mau ngirim paket, Pak. Ada paket lewat atau diantar. Kira-kira rasa bahagia itu beda nggak antara yang nganter paket sama yang nerima paket? Hah? Beda. Yang nganter paket mah biasa aja, mau 1 box juga biasa aja. Kenapa? Salah satunya karena dia nggak tahu apa isinya. Dia biasa aja, ya kan? Dan dia tidak tahu apa itu manfaatnya buat dia. Tapi buat yang di rumah, udah nunggu-nunggu, mau datang hari ini, dari jam 8 mau datang-datang. Begitu lihat, aduh seneng gitu. Kenapa? Karena dia tahu apa isinya dan apa fungsinya buat dia.
Nah, untuk Ramadan kenapa kok Nabi bisa sampai 6 bulan itu beliau itu bahagia menjelang Ramadan. Aromanya sudah sampai, kebahagiaan sudah merebak ketika disebut Ramadan, semuanya tersenyum. Kenapa? Karena beliau tahu apa yang ada di Ramadan. Makanya Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma fi Ramadan," kalau kamu tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, la tamannauna as-sanah kullaha Ramadan. Maka niscaya kamu akan mengharapkan 1 tahun semuanya Ramadan. Tuh, bayangkan. Apakah kita sudah masuk yang begitu mengharapkan 1 tahun semua Ramadan? Kalau sudah, berarti kita termasuk orang yang tahu apa yang ada di bulan Ramadan. Banyak sekali yang di bulan Ramadan yang bisa kita dapatkan, tinggal kita mau tahu atau tidak. Kalau kesempatan singkat pasti nggak bisa membeberkan semuanya, tapi minimal nanti ada beberapa lah yang bisa membuat kita itu menjadi lebih cinta dan bahagia dengan kedatangan Ramadan. Karena Nabi sampai mengatakan begitu, "Lau ta'lamuna ma fi Ramadan." Kalau kamu tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu, la tamannauna, kamu niscaya pasti akan mengharapkan sekali as-sanah kullaha Ramadan, 1 tahun semuanya Ramadan. Berarti rasa itu harus sampai ada di hati kita, Bapak Ibu. Mengharapkan betul Ramadan itu 1 tahun itu Ramadan semuanya, sehingga ketika ingin berpisah dengan Ramadan, tetesan air mata yang keluar. Bukan ketika mau pisah Ramadan bahagia, 5 hari lagi Lebaran. Nah, begitu. Ya, 4 hari lagi Lebaran. Ya, boleh kita bahagia dengan Lebarannya, ya. Tapi jangan kebalik, bahagianya karena mau pisah dengan Ramadan. Nah, itu yang jadi masalah. Senang banget mau Lebaran, iyalah kan udah nggak puasa lagi. Nah, itu masalahnya. Itu dia. Begitu ini taraweh terakhir itu senang banget Pak. Wah, taraweh terakhir, besok aman, habis isya nggak taraweh. Nah, itu dia. Ya, ataupun kalaupun tidak sampai diucap, tapi kalau hati ada perasaan begitu, maka harus ada yang diperbaiki dari keimanan. Baca Quran begitu selesai di hari ke-30 khatam langsung alhamdulillah ya Allah, besok bisa nonton sinetron lagi. Nah, ini masalah. Ini masalah gitu. Makanya perasaan itu harus sampai ada di kita. Ya, sebelum melihat apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh nabinya berkaitan dengan apa yang ada pada bulan Ramadan sehingga membuat kita itu harus berbahagia, kita perlu tahu dulu di awal Bapak Ibu bahwa kan ini semua mau masuk surga. Kalau ditanya Bapak Ibu mau tidak masuk surga? Pasti mau. Hanya orang-orang yang keselio imannya, bukan keselio otaknya, keselio imannya nggak mau masuk surga. Karena ada orang yang terlalu berani, Pak, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Pakai kaos di belakang tulisannya kami panitia neraka, katanya begitu. Oh, yang dari tampangnya juga ada. Walaupun kita nggak bisa memastikan dia neraka, nggak tahu, kita hidayah Allah, wallahu alam, ya kan? Ya boleh juga kita langsung bilang, oh ini pasti neraka. Nggak ada yang pasti neraka. Kita nggak tahu, siapa tahu dia lewat Masjid An-Ni'mah tiba-tiba merasa haus datang ke sini sama pengurus dikasih minum, dia langsung terpesona dengan keramahan pengurusnya dan akhirnya hidayah masuk, kita nggak tahu gitu kan. Tapi intinya mengerikan sekali kalau ada orang yang seperti itu modelnya, kok nggak takut dengan neraka. Karena normalnya orang itu takut sekali dengan neraka dan ingin masuk surga. Nah, kita ingin masuk surga, tapi tahukah kita bahwa kesempatan kita untuk masuk surga itu kita harus berkompetisi, diawali dengan kompetisi. Kompetisi melawan bukan sesama muslim satu komplek, bukan. Kompetisi kita itu bukan sesama muslim satu komplek. Bukan sekomplek Japos, betul ya? Bukan sekomplek Japos, ini nanti ya dipilih 20% atau 50% yang paling soleh dari komplek Japos. Oh, alhamdulillah ya. Ketua masjid, wakil, ya, sekretaris bendahara DKM, wah itu lumayan itu. Tapi kan nggak begitu ceritanya. Enggak juga per wilayah seperti pemilu, yang sekian daerah nanti dapat sekian kursi, sekian daerah. Enggak begitu. Kita akan berkompetisi dengan semua makhluk Allah yang namanya manusia yang pernah Allah ciptakan dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Itu lawan kompetisi kita, Pak. Kita harus tahu dulu, karena apa? Kita bisa menang bertanding kalau kita tahu kekuatan musuh. Kan itu salah satu kunci. Kita bisa menang bertanding kalau kita tahu kekuatan orang yang akan kompetensi dengan kita. Nah, kita ini akan masuk surga bukan lawannya, bukan Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan kirinya, bukan. Untuk mendapatkan rahmat Allah kita akan, dalam tanda kutip gitu ya, berkompetisi
dengan semua manusia yang pernah Allah ciptakan. Nah, masalahnya dari manusia awal dicipta sampai dengan kita, itu yang paling banyak titik lemah untuk bisa masuk surga itu kita. Itu dia, ya kan? Jadi semua mau masuk surga, semua ingin mendapatkan rahmat Allah, tapi yang paling lemah di antara yang pernah ada itu kita, umat akhir zaman ini maksudnya. Jadi kalau kita berkompetisi tanpa ada yang bisa diandalkan, susah. Kok bisa titik lemah semua ada di kita? Satu, kita secara fisik paling lemah. Secara fisik, Nabi Adam itu diciptakan, manusia pertama diciptakan, tingginya berapa? Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, tinggi Nabi Adam itu 60 dhira'an, 60 hasta. 1 hasta itu setengah meter lah gampang. Berarti kalau 60 hasta berarti berapa? 30 meter. Jadi kalau ingin melihat tinggi Nabi Adam, itu kalau misalkan satu bangunan itu ya satu lantai normalnya itu tinggi 3 meter, maka carilah bangunan tinggi 10 lantai. Mana bangunan tinggi 10 lantai, itu dia Nabi Adam. Makanya kalau lagi ke Jabal Rahmah saya bawa jamaah, wah capek juga ya Nabi Adam naik sama Siti Hawa Ustadz. Enggak, karena buat Nabi Adam ini Jabal Rahmah bukan bukit, gundukan namanya. Kenapa? Tingginya 30 meter ya, 10 lantai. Hadis sahih, artinya benar. Bahkan Nabi mengatakan nanti semua orang akan masuk ke dalam surga dengan wujud Nabi Adam. Dari Nabi Adam makin kesini makin mengerucut sampai ke kita semampai semeter ya, sampailah, maksud semeter nggak sampai ya. Tapi ya 1,5 sampai 2 meter itu udah paling, ada orang sampai 2 meter itu udah tinggi sekali. Apa urusannya fisik dengan surga Ustaz? Fisik itu mempengaruhi, punya kekuatan ya, mempengaruhi orang ibadah. Kalau orang dulu bayangkan, nggak usah ngambil yang 30 meter deh, umat pertengahan aja setelah Nabi Nuh, kalau tingginya itu 15 meter, lambungnya segede apa? Kalau sama-sama ada syariat puasa, karena kan puasa ini bukan kita aja satu-satunya yang ada syariat puasa, kan enggak? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kan begitu, seperti yang sudah diwajibkan kepada umat terdahulu juga. Artinya orang umat terdahulu dari zaman Nabi Adam sudah ada puasa. Nah, kalau mereka puasa sahur, kalau tinggi 15 meter, lambungnya berapa? Muatnya banyak. Sedangkan namanya waktu nggak manjang nggak mendek, dari dulu namanya waktu ya begini aja. Nah, mataharinya sama, buminya sama, nggak ada perubahan. Zaman dulu berarti lebih panjang, nggak sama. Beda dengan kita, yang kita kalau sahur paling cuma muat berapa ya, karena lambung kita hanya segini. Maka wajar di antara orang yang berpuasa itu adzan asar sudah seperti orang sakaratul maut, udah teler banget, pandangan sudah nanar, ngelihat kecoa dikira kurma. Kok ada kurma jalan-jalan ya, kecoa ada karet kumpul dikira mie goreng, itu kan cuma ada di kita aja. Ya, dengar adzan asar minum, dengar adzan asar minum, begitu diingatkan baru istighfar, astagfirullahaladzim, saya kira adzan maghrib. Gitu. Soalnya adzan asar sama maghrib sama ya, namanya adzan 5 sholat sama semuanya. Cuman ini aja sudah nanar. Itu kenapa? Karena tadi itu fisik itu pengaruh lah. Makanya sekarang ada orang bilang faktor usia karena faktor fisik. Nah, fisik mereka Masya Allah, itu satu, kita kalah di fisik. Yang kedua, kita kalah di umur umat Nabi Adam 900 tahun, umur umat Nabi Nuh 900 tahun, terus kesini makin turun, umat pertengahan masih 200-300 tahun. Kita, kata Nabi SAW, a'maru ummati, umur umatku itu ma baina sittin was sab'in, antara 60-70 aja. Kalau ada yang lebih dari 70 masih hidup, bonus dari Allah. Kalau sebelum 60 sudah meninggal, nasib ya, berarti nggak nyampe itu. Tapi 60-70 aja. Ada yang lebih jarang, 60-70. Ya kan, meninggal usianya berapa? 65. Oh ya, memang di rentang waktu yang sudah merupakan takdir umat. Berapa dia? 69,9. Wah iya mas, hampir 95. Itu mesti jarang-jarang. Masih muda meninggal 40, itu nasib ya.
Tapi intinya sama. Nah, apa beda? Apa urusannya umur dengan surga? Balik. Apa urusannya umur dengan surga? Pak, Bu, orang melaksanakan amal soleh, sekali amal soleh itu pahalanya kalau kita tahu itu Masya Allah dibentangkan surga untuknya. Makanya ada cerita Nabi Idris minta dipanjangkan usia, Pak. Ini hadis sahih. Ada 3 nabi yang Allah angkat ke langit. 3 nabi yang Allah angkat ke langit. Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihimussalam. Ini 3 nabi yang diangkat ke langit. Dari nabi yang ada 3 ini aja yang diangkat ke langit. Cuma nasibnya beda, Pak. Yang satu diangkat ke langit, diwafatkan di langit. Yang satu diangkat ke langit, disimpan, nanti diturunkan di akhir zaman. Yang satu diangkat ke langit hanya dalam 1 malam, diturunkan lagi. Sama-sama diangkat ke langit, nasibnya aja yang beda. Nah, ada nabi yang diangkat ke langit, diwafatkan ke langit. Itu ada mukaddimahnya kenapa Nabi Idris diangkat ke langit dan diwafatkan ke langit. Nabi Idris adalah nabi yang meneruskan dakwahnya Nabi Syed namanya. Nabi Syed anaknya Nabi Adam. Beliau melanjutkan dakwahnya. Ketika beliau melanjutkan dakwahnya, ada 1 orang yang ikut dakwah beliau. Malamnya beliau mimpi, dari 1 orang yang ikut dakwah beliau itu Allah bentangkan surga untuknya. Lalu beliau berpikir, ya Allah, kalau 1 amal yang begini saja Allah bentangkan surga, bagaimana kalau bisa lebih banyak lagi? Maka beliau mohon agar dipanjangkan usianya. Sampai ketika beliau merasa bahwa usianya sudah dekat, ketemu dengan Jibril alaihissalam. Ketemu dengan Jibril sebagai ikhtiar, minta. Jibril bisa nggak ketemu dengan malaikat pencabut nyawa? Malaikat pencabut nyawa di zamannya Nabi Idris siapa namanya, Pak? Malaikat pencabut nyawa di zaman Nabi Idris siapa? Kalau di kita siapa namanya? Zaman kita Israel. Zaman Nabi Idris? Israel juga, Pak. Malaikat nggak ada mutasi jabatan, nggak ada, Pak. Ya, Israel zaman kita nyabut nyawa. Zaman dulu tuh beri rizki, nggak ada. Dari zaman dulu sampai sekarang Israel. Ikhtiarnya Nabi Idris minta ketemu sama malaikat Israel. Kenapa? Minta supaya nanti diundur lah ini, karena udah merasa kok kayaknya nih bentar lagi, nggak lama lagi gitu. Ya, nyawa ini udah nyampe waktunya. Ketika Jibril ditanya begitu, ya semua udah ketentuan Allah, tapi ketemukan dulu aja, saya mau ngomong. Di search gitu, di mana nih Israel sama Jibril? Oh, di langit keempat. Naik ke langit keempat dengan izin Allah tentunya. Begitu ketemu di langit keempat dengan Israel, belum ngomong ini Israel, belum ngomong ini Nabi Idris, Israel yang sudah ngomong duluan. Pagi dapat perintah untuk nyabut manusia di langit keempat. Ya. Bingung siapa yang mau dicabut, ada manusia di langit keempat. Ternyata Idris. Ya, akhirnya dicabut di situ. Ini 1 riwayat di antara 2 riwayat yang masyhur. Nah, balik ke tadi, umur pengaruh. Kenapa? 1 ibadah itu dibentangkan surga. Bapak Ibu, di sini pengajian subuh. Ini kalau kita tahu tentang pahalanya betapa besarnya, misalkan di antara kita ada yang dimimpikan lah gitu malam sehingga dilihatkan gitu, bagaimana besarnya, niscaya akan membuat dia bahagia sampai akhir hayatnya karena besarnya pahala yang dia dapat. Ini baru 1 pengajian. Nah, makanya kan kita kalau bisa tambah lagi pengajiannya terus, kalau bisa panjang usianya. Makanya usia yang berkah itu yang panjang untuk taat, kan begitu. Nah, minta dipanjangkan. Nah, usia kita itu 60 tahun. Usia mereka nggak usah panjang. Kita ambil yang tengah aja lah, 400 tahun. Itu aja udah nggak banding. Kita 60, dia 400. Kita 60 ini apakah dari kecil sudah langsung amal soleh? Apa yang lain pada main layangan, kita buka mushaf ngaji. Nah, ya ada sih anak 5 tahun, 6 tahun ngaji ada, tapi ya banyak yang main layangan, banyak yang main kelereng. Kalau Bapak dulu main yang jelas bukan main HP. Yang zaman dulu belum ada HP. Tapi nggak mungkin. Ada yang orang itu mulai taat, mulai soleh selepas dia menikah. Nah, berarti kalau dia menikah itu usianya 25, meninggal 60, berarti punya waktu hanya 35 tahun soleh. 35 tahun. Nah, yang sono taruhlah kalaupun dia juga setengah juga dari 400, ya dia punya 200 tahun soleh. Sama-sama diadu, kalah jauh kita untuk bisa menggapai rahmat Allah. Dari umur kalah. Faktor yang ketiga juga kelemahan kita apa? Dari segi godaan dan gangguan. Ini paling banyak di kita. Godaan gangguan paling banyak di kita. Udah bagus-bagus handphonenya sudah diinstal Al-Quran. Udah mau ngaji Al-Quran di handphone biar kelihatannya enak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tet 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 tet. WA masuk, baca WA. Gangguan. Dulu jamaah kalau lagi datang ke Mekah nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah tahun 40, 50, nggak usah. Ya, tahun 2000 awal saya. Biar pulang ya. Ya, tambah sedikit. Tahun 2000 awal, 90 apalagi, 2000 awal. Itu biasanya kalau jamaah ke masjid bawaannya tasbih. Masjidil Haram tuh bawaannya tasbih. Sekarang bawaannya kalau dulu begitu masuk masjid ngeliat Ka'bah itu langsung alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sekarang begitu ngeliat Ka'bah, coba makin kesini kelihatan di satu masa aja godaan tuh, masya Allah, luar biasa, ya kan? Nah zaman dulu bisa kebayang lagi kalau zamannya zaman yang masih zaman bahala yang nggak kenal teknologi, apa yang ada di godaan mereka? Nggak ada godaan-godaan yang besar. Ya udahlah, mau nggak mau ya, karena nggak ada godaan TV, nggak ada handphone, nggak ada, apa godaannya? Nggak ada godaan lagi. Pasar jauh Pak. Dulu ketika Nabi menyampaikan salah satu ciri daripada kiamat itu taqarrubus suq atau taqarrubul aswaq, pasar berdekatan. Dengar pasar berdekatan Pak, semua sahabat kaget. Hah? Pasar berdekatan Nabi? Pasar berdekatan nanti. Karena di zaman Nabi itu namanya mau ke pasar itu harus perjalanan 1 hari. Apalagi pasar yang terkenal dalam sejarah namanya Pasar Ukas, di mana Nabi dulu pernah dakwah ke sana. Pasar Ukas itu kalau jalan naik onta kurang lebih 4 hari baru nyampe pasarnya. Sekarang namanya pasar, masuk rumah Pak. Online itu kan pasar. Baru keluar dari kamar mandi, dari mana? Belanja. Oh di kamar mandi belanja? Ya sambil buang hajat sambil belanja. Coba bayangkan tuh. Bener-bener dah, betul, sabda Nabi betul. Godaan, balik ke tadi, kelemahan kita yang ketiga, godaannya begitu banyak, maka bertumbuhlah segala kelemahan yang ada pada kita, itu yang bisa membuat kita kalah dalam kompetisi, mendapatkan rahmat Allah untuk bisa masuk surga. Itu yang harus diwanti-wanti dan diwaspadai. Kalau dulu Nabi sudah merasakan itu, sehingga dengan kedatangan Ramadan itu begitu bahagia, bagaimana dengan kita? Kenapa Nabi merasa bahagia dengan kedatangan Ramadan? Karena Ramadan menjadi obat bagi segala kelemahan yang ada untuk kompetisi dengan umat-umat yang pernah ada. Letaknya semua ada di Ramadan, semua akan menjadi booster. Yang tadi kita kalah masalah fisik akan dikalahkan dengan Ramadan, ditutup dengan Ramadan. Yang kita masalah kalah dengan umur akan ditutup dengan bulan Ramadan. Orang ibadah di situ dinilai bisa sampai 1000 kali atau 1000 tahun. Bahkan kalau nanti kita ngitung-ngitung sedikit, itu bisa jadi orang itu ya ketika berjumpa dengan Ramadan dalam aktivitas hidupnya bisa senilai 2000 tahun hidupnya penuh dengan ibadah. Coba bayangkan ya, apalagi bapak-bapak yang masya Allah yang sudah dicintai oleh Allah dengan rambut putihnya ini. Dulu kalau Imam Malik Pak, beliau di Madinah itu kalau lagi ngajar, kalau ada muridnya yang rambutnya sudah pada putih-putih, yang sudah ubanan, beliau datang, beliau cium tangan. Muridnya pada bingung, yang muda-muda, bukannya Anda gurunya kok cium tangan sama yang murid? Imam Malik hanya mengatakan, mereka-mereka yang hadir di majelisku dengan tanda uban yang ada di rambutnya, itu berarti tanda Allah cinta padanya, memberikan surga sebelum dimasukkan surganya. Kenapa? Di akhir hayatnya beliau sudah dimudahkan untuk menuju surganya. Coba bayangkan ya. Nah ini ada tadi yang saya bilang, untuk apalagi kalau yang sampai sudah ini berarti kan panjang usianya. Kalau panjang usianya masya Allah ya. Nah ini saya bingung ingin menyampaikan apa ya, maksudnya bingung itu kalau ini ada hadis Nabi SAW kaitan dengan khutbah Nabi SAW ketika masuk bulan Ramadan, tapi agak panjang, jadi mungkin nanti bisa dilihat di apa namanya di artikel atau di tulisan, tapi saya ingin menyampaikan tentang 3 perkara sajalah ya, supaya nanti kita tidak masuk banyak.
masuk banyak waktu gitu. Tiga ini bukan hanya tiga ini ya Bapak Ibu ya. Tiga ini perwakilan dari 303 kebaikan Ramadan. Nah, gitu. Kan kalau kita bicara 303 nggak cukup waktu. Kita ambil ujungnya, tiga aja sih. Tiga kebaikan Ramadan yang harusnya dengan ini kita bisa semangat gitu. Karena tadi balik tadi ke tukang paket mah nggak bahagia dia nganter paket karena nggak tahu apa yang ada dalam paket. Yang nerima paket bahagianya luar biasa karena dia tahu apa yang ada dalam paket. Ya, sama kita juga begitu. Yang pertama yang perlu untuk kita bahagiakan apa? Nabi SAW menyampaikan, ini tadi saya sampaikan ya, 303 kebaikan. Yang pertama dari 303. Berarti nyisa berapa? 302. Bapak Ibu silakan nanti cari sisa. Idza dakhala Ramadan, ini hadis sahih riwayat Bukhari. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin aw fi riwayatin ukhra sufidatis syayatin. Kalau datang bulan Ramadan, bentar lagi berarti ini ya Bapak Ibu ya, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup pintu neraka. Maksudnya apa? Sekarang belum ada orang masuk surga. Ada orang masuk surga sekarang? Belum ada. Sekarang semua manusia lagi di alam barzah, belum masuk surga, belum masuk neraka. Kok dibuka? Ya kalau cuma dibuka ditutup aja, apa fungsinya? Kan begitu kita. Maka ada beberapa ulama menyampaikan tentang tafsir hadis ini, yang dimaksud dengan futihat ay sujjilat. Makna daripada dibukakan ini artinya dibuka pendaftarannya tanpa syarat. Jadi seolah bagi mereka yang masuk bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh iman, keyakinan pada Allah, maka secara tidak langsung namanya langsung dicatat untuk menjadi penghuni surga. Coba bayangkan Bapak. Masuk Ramadan nih, hari pertama kita sudah dengan iman, dengan keyakinan, dengan pengharapan mendapatkan kebaikan Ramadan. Modal itu saja nama kita terukir di sana. Punya kapling bahasan. Itu sudah sesuatu sekali. Ya. Apalagi ditambah dengan ghuliqat abwabu jahannam. Pintu neraka ditutup. Artinya nggak ada pendaftaran neraka, nggak ada di sini. Coba bayangkan. Harusnya semua orang masuk surga. Berarti bulan itu bulan dimana kita dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam surga. Ditambah lagi amalan-amalan yang ada di dalamnya. Coba bayangkan. Dalam sebuah hadis sahih juga dari Bukhari dan Muslim, Allah dalam hadis qudsi menyampaikan, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu milik dia kecuali puasa. Artinya semua amalan anak Adam miliknya itu punya aturannya, punya hitungannya. Ya, al hasanatu bi asyri amsalihha. Kalau dia melakukan sebuah kebaikan dikali 10, itu normalnya begitu. Illa siyam, kecuali puasa dan apa yang ada di dalamnya. Ada beberapa tafsir yang mengatakan kecuali Ramadan dan apa yang ada di dalamnya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Makanya kalau dibilang memang sholat itu adalah ibadah paling utama, yang pertama kali akan dihisap sholat. Tetapi kalau bicara pahala paling besar di antara ibadah-ibadah yang ada adalah puasa. Karena Allah menyampaikan dalam hadis sahih ini, dalam hadis qudsi menyampaikan taraka ta'amahu wa syarabahu li ajli. Orang puasa itu ninggalin makan dan minumnya bukan untuk apa-apa, untukku. Ya kan? Ninggalin makan dan minum kan bukan untuk naik gaji, bukan untuk naik jabatan, bukan. Ya, tapi untukku. Maka karena Allah itulah Allah akan berikan balasan. Jadi khusus di puasa balasan pahala nggak pakai hitungan 10, 70, 700, enggak. Sholat jamaah di bulan Ramadan, sholat jamaah di luar bulan Ramadan pahala 27. Kalau dia bagus dikali 10 jadi 270. Bagus lagi dikali 700. Baca Quran di luar bulan Ramadan alif lam mim 3 kali 10 30. Kalau bagus kali 100 300. Kalau bagus kali 700. Tapi khusus masuk bulan Ramadan enggak ada itu hitung-hitungan. Bahasa kasarnya malaikat yang hitung-hitung stop. Karena semuanya Allah yang pegang. Kalau Allah yang pegang, ya, ini sama kalau umpama kita lagi kerja di satu perusahaan, segala apa yang kita kerjakan digaji sesuai dengan aturan. Ya, kamu begini, begini. Tapi kalau bosnya bilang, dah cukup, sekarang bukan
sesuai aturan, saya yang langsung gaji. Kira-kira gajinya bayarannya lebih banyak atau lebih dikit, Pak? Lebih banyak atau lebih dikit? Tergantung bosnya. Ya kan? Kalau bosnya pelit, ya pasti lebih dikit. Tapi kalau bosnya itu penyayang, pengasih, pemurah, baik hati, nggak terkadang, itulah dia kita sekarang. Allah dengan sifat yang ada dari Asmaul Husna itu nggak ada yang buruk. Penyayang, pengasih, ya, pemberi yang tadi ada batas, itu yang akan kita hadapi. Makanya dilanjutkan di sini ini, la khalufu famis saim, hadis yang sama juga masih, la khalufu famis saim atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi surga. Kalau kita lagi puasa, yang paling tidak kita sukai apa, Pak, dari orang berpuasa? Biasanya bau mulutnya. Itu kalau udah habis asar, ada orang di sebelah kita ngomong, mau kemana? Ke Mekah. Itu langsung coba bayangkan, yang paling hina menurut manusia, itu dinilai di mata Allah lebih wangi dari misik surga. Artinya punya keutamaan. Maksud dari punya keutamaan apa? Yang paling hina yang ada pada manusia itu dinilai ibadah di mata Allah. Jadi hanya ada satu nafas manusia itu dinilai ibadah, itu hanya di bulan Ramadan. Kita nafas begini, Pak, tergantung, Pak. Kalau kita lagi di pengajian itu masuk, Pak, ibadah. Tapi kalau udah keluar mungkin. Nah, di bulan Ramadan, mulai dari masuk tanggal 1 Ramadan sampai akhir, nafas ini ada hitungan pahalanya. Itu nafas, Pak. Bagaimana yang lain? Ini hadis sahih. Bagaimana yang lain? Kedipan mata juga ada, gerakan tangan ada. Jadi semua apa yang ada pada tubuh kita itu menghapus dosa dan menaikkan derajat pahala. Masya Allah. Apa nggak luar biasa itu Ramadan? Maka wajar kalau Nabi dan para sahabatnya masuk Ramadan langsung gembira banget. Udah, nafasnya aja, tarikan nafasnya aja, pahala. Sekali narik, hapus dosa. Lepas nafas, tambah pahala. Hapus dosa, tambah pahala. Coba bayangkan. Makanya kalau masuk bulan Ramadan, tolong tarikan nafasnya agak diperbanyak, intonasinya. Jangan biasa. Kenapa ngap-ngapan begitu nafasnya? Ramadan. Ini bukan guyonan, asli. Nabi bilang begitu. Bahkan ini hadisnya hadis qudsi. Artinya Allah yang menyampaikan. Wali saim farhatan. Bagi orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan di saat dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia jumpa Rabbnya. Artinya orang yang puasa, Bapak Ibu kan sekarang kalau bicara padang mahsyar, yang ada di benak apa? Lapangan besar mengerikan. Kan kita ceritanya begitu ya. Matahari didekatkan sejengkal. Nanti apa? Keringat itu tergantung dari amalnya. Bisa ada yang setelinga, bisa ada yang tenggelam, bisa ada yang pokoknya semuanya semua orang takut apa segala macam. Ya kan? Ternyata ada jaminan, Pak. Jaminan yang membuat dia nggak perlu takut ketika waktu itu datang. Apa dia? Puasa. Karena Allah menyampaikan yang puasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Satu, kebahagiaan saat dia berbuka. Karena namanya orang berbuka puasa itu pasti bahagia. Nggak ada orang puasa nggak bahagia. Saat berbuka pasti bahagia. Yang kedua, bahagia ketika nanti berjumpa dengan Rabbnya. Sama contoh misalnya sekarang nih, orang yang paling ditakutkan dalam hidup ini, salah satu di antara rasa takut yang ada itu adalah waktu sakit misalkan itu. Kalau sakit masuk rumah sakit bayar mahal, aduh susah apa segala. Itu kan gambarannya begitu. Tapi begitu ada yang nanggung, kalau masuk rumah sakit semua saya bayarin. Nggak peduli kapan itu, dimanapun, sampai kamu sembuh dibayarin. Itu biasanya memandang sakitnya jadi aman lah. Ya kalaupun sakit memang sakit, tapi udah nggak mikirin duit. Ada yang begitu kan, jadi agak lebih plong. Ini bahasanya begitu. Orang yang puasa dapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama oke lah, itu manusiawi biasa. Tapi kebahagiaan nomor dua ini loh, jaminan dari Allah bahwa dia akan bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Kapan berjumpa dengan Allah? Padang mahsyar. Artinya ketika nanti di padang mahsyar dia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Masya Allah. Hanya ada di Ramadan. Makanya dicari-cari oleh Nabi SAW. Ramadan. Belum lagi ini yang terakhir lah kita bahas. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar.
Saya tidak tahu ketika bicara Lailatul Qadar yang ada di benak Bapak Ibu. 1000 bulan gitu ya. Kesulitan atau kemudahan? Karena ada orang begitu dengar Lailatul Qadar itu ada yang stres loh. Aduh, Lailatul Qadar dapat nggak ya? Dapat nggak? Dapat nggak? Kalau saya Pak, kalau saya nih Pak ya, boleh beropini. Kalau orang seperti Bapak Ibu seperti ini, yakin 100% insya Allah saya dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang sulit menjadi momok yang Allah turunkan untuk hambanya. Tidak, itu adalah kemuliaan mudah yang bisa didapatkan oleh hambanya. Kenapa? Satu, ya kalau kita bicara Lailatul Qadar keutamaan dulu deh sebelum kita bicara mudahnya. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, bahasanya kan begitu. Lebih baik, bukan sama dengan khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya dalam hitungan ibadah 1000 bulan itu kalau dibikin tahun Pak, berarti kurang lebih berapa? 83 tahun. Itu kalau sama dengan, kalau lebih baik berarti lebih banyak kan. Taruhlah kita ambil hitungan yang paling dekat aja yang genep 100 gitu. Berarti artinya apa? Orang yang ibadah di malam itu sama dengan ibadah setiap hari selama 100 tahun. Walau usianya nggak nyampe 100 tahun. Sekali saja dapat Lailatul Qadar, maka seolah 100 tahun dia ibadah. Baca Quran di malam itu, maka sama dengan baca Quran tiap hari selama 100 tahun. Sedekah di malam itu, sedekah setiap hari selama 100 tahun. Sholat di malam itu, sholat setiap hari selama 100 tahun. Pengajian di malam itu, pengajian tiap hari selama 100 tahun. Mancing di malam itu, enggak, mancing kan bukan ibadah, jadi enggak dihitung tiap hari selama 100 tahun. Ini hanya yang ibadah saja. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang usia sudah 60 tahun, taruhlah mulai sergap ibadah di bulan Ramadan itu selama 30 tahun, maka setiap Ramadan Bapak Ibu dapat 100 kali 30. Berarti sama dengan 3000. Seperti Bapak Ibu hidup 3000 tahun penuh dengan ibadah. Orang terdahulu yang usianya 1000 tahun aja nggak begitu. Dia mungkin di pertengahan hidupnya masih ada maksiatnya masih. Ini seolah ada seorang hamba hidup 3000 tahun penuh dengan ibadah. Dan itu kemudahan. Kenapa? Satu, malam mulia itu lailatun. Lailah namanya lail, malam, mulainya isya, berakhirnya subuh, panjang. Selama satu malam, bukan semenit, 2 menit. Kalau semenit, 2 menit di malam itu, nah itu mungkin susah. Begitu udah baca Quran, begitu capek, ketiduran, Lailatul Qadar. Begitu bangun, hilang Lailatul Qadar. Nah, itu mungkin susah. Ya, jangan terlalu banyak berharap kalau begitu. Tapi ini tidak. Satu malam full. Coba bayangkan. Makanya tadi saya bilang, kalau seperti Bapak Ibu ini insya Allah lah. Kenapa? Karena pasti di malam itu, apa? Pasti ibadah. Mesti ada taraweh. Mesti ada dengerin pengajian kalau ada kultum. Mesti ada kotak infak lewat, mesti sedekah. Mesti ada silaturahmi, salaman kanan kiri, walaupun itu tetangga apa saudara. Mesti ada baca Quran sambil nunggu misalkan. Mesti ada apa? Ini full ini sama dengan itu. Masya Allah, masya Allah. Ya. Satu, waktunya panjang, satu malam. Yang kedua, suasananya mendukung. Kalau bukan Lailatul Qadar, bukan di Ramadan, agak sulit Pak. Kenapa? Nggak ada taraweh, nggak ada apa. Mungkin bisa jadi kalau di luar Ramadan ada satu malam yang kita itu nggak ibadah sama sekali, mungkin ada. Habis isya langsung tidur. Ada nggak malam-malam di luar Ramadan begitu? Ada. Habis isya tidur, bangun-bangun adzan subuh, hilang tuh satu malam. Tapi ini tidak, malam Lailatul Qadar itu di Ramadan. Sehingga suasananya sangat mendukung. Maka saya bilang tadi, mudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, kemudahan. Kemudahan yang ketiga, dari 360 hari kita cuma diminta untuk nyari 10 malam aja. Coba bayangkan, nggak panjang-panjang, 10 malam aja. Apa nggak luar biasa itu? Kalau diminta nyuruh nyari setahun, disuruh nyari mungkin susah. Ini 10 malam saja. Ya, makanya kalau saya ketika bicara Lailatul Qadar tidak bicara tentang ciri-ciri lah, lewat ciri-ciri. Kalau bicara ciri-ciri nanti susah. Oh, harus begini, kayaknya susah. Enggak, mudah. Insya Allah ketika jalani malam Ramadan itu dengan sebaik mungkin, maka insya Allah akan dapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala limpahkan anugerahnya untuk kita, sehingga Ramadan ini menjadi tangga bagi kita untuk bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh, ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan oleh guru kita. Namun sebelum ditutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal jununi was sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma anfa'annal bala wal waba wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadza khassa wa fi buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana fi naili lailatul qadar ya rabbal alamin. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.